Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali bersama Lintas Bandung Sepekan minggu ini di edisi 19 Januari 2025. Dan telah kami siapkan serangkaian informasi serta ragam peristiwa pilihan yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bersama saya Lina Stalina, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Baik, pemirsa, kembali kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini. Pemirsa, tingginya intensitas hujan akhir belakangan ini membuat terjadinya banjir sedang di beberapa titik di kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah mampetnya aliran air di drainase dan saluran lainnya. Untuk itu, pemirsa berharap warga bisa ikut bergotong royong membersihkan saluran yang mampet di lingkungannya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin menyebutkan beberapa wilayah dilanda banjir sedang akibat hujan berintensitas tinggi. Genangan air memang tidak terlalu tinggi, ada yang hanya semata kaki hingga lutut. Ini disampaikannya saat berada di gedung DPRD Banjarmasin baru-baru tadi. Namun genangan banjir tidak terlalu lama karena kembali surut. Hanya sebagian daerah yang kemungkinan drainasenya bermasalah hingga lambat surut. Puncaknya kan di Desember kemarin. Sekarang ini kan sudah di bawah Desember. Sekarang sampai itu ada lagi kami himbau sampai nanti hari Jumat itu 27. Cuma curah hujannya memang tertinggi Januari. Seperti prediksi BMKG. Cuma kan sungai-sungai seperti ini siang masih ada beberapa daerah yang calap terendam. Padahal sungai-sungai di sekitarnya sudah surut. Berarti airnya tidak turun. Ternyata ada banyak yang di daerah-daerah perumahan. Nah, seperti yang di daerah Kalitangi atau di ini tuh banyak perumahan itu. Dan drainasenya tidak lancar ke sungai-sungai. Tamrin berharap masyarakat untuk ikut bergotong royong membersihkan drainase atau saluran air di lingkungan masing-masing hingga dapat berfungsi dengan baik. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, saluran drainase Jalan Veteran Sungai Sipai Martapura yang baru rampung dibangun pada akhir tahun 2024 lalu tampak tidak mengalir lancar. Aliran air yang stagnan ini diduga akibat sumbatan sampah dan naiknya debit sungai pembuangan di kawasan Sungai Sipai tersebut. Beginilah kondisi drainase Jalan Veteran Sungai Sipai Martapura yang baru selesai pengerjaannya pada akhir 2024 lalu. Kendati masih baru, drainase yang terbuat dari beton semen tersebut tampak mengandung endapan air di beberapa titik. Aliran air yang tidak lancar ini bahkan memenuhi lebih dari separuh drainase dan beberapa titik sumbatan mengandung sampah. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Andri Putra Pratama menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengerjaan sesuai standar dan prosedur yang direncanakan, di mana drainase tersebut didesain untuk mengalirkan limpasan air ke sungai pembuangan. Menurut Andri, saluran drainase mampet kemungkinan disebabkan debit yang cukup tinggi di sungai pembuangan, serta sedimen dan sampah yang menghambat aliran air. Pak, jadi drainase itu kami desain untuk mengalirkan limpasan air hujan atau limpasan air sejenis ke arah sungai pembuang yang ada di daerah Bremen atau biasa kami sebut Handil Jepang. Perihal saluran drainase terlihat tidak bergerak atau alirannya stagnan, itu ada beberapa kemungkinan. Salah satunya disebabkan debit Handil Jepang yang cukup tinggi, sehingga seharusnya saluran itu menjadi saluran yang menerima pembuangan. Akhirnya karena sama level airnya, sama level ketinggian airnya, akhirnya air itu tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, jadi stagnan. Ada juga beberapa faktor seperti yang saya lihat di beberapa tempat itu, larutan-larutan sedimen atau malah yang parah sampah plastik, sampah botol itu bisa menghambat dari aliran air tersebut. Tapi sebenarnya secara keseluruhan
saluran itu berfungsi untuk membuang ke sungai yang ada di wilayah Bremen. Insya Allah dan ulun yakin saluran itu bisa membuang dengan catatan yaitu tadi daerah pembuangannya yaitu saluran Hambil Jepang atau sungai di wilayah Bremen itu mengalami penurunan debit supaya air yang diselopkan itu atau drainase yang kami buat bisa mengalir dengan lancar terlepas dari mungkin ada hambatan-hambatan lain seperti sampah yang saya bilang tadi. Drainase Jalan Veteran Sungai Sipai dibangun pemerintah Kabupaten Banjar dengan anggaran ratusan juta rupiah untuk mengatasi luapan air dan banjir yang kerap melanda kawasan ini. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran Desa Astambul Seberang berupa makanan siap saji, matras tidur, peralatan masak, dan keperluan lainnya Senin 13 Januari 2025. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Banjar, 8 rumah terdampak yang dihuni 12 kepala keluarga menjadi korban pada musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu pagi di Desa Astambul Seberang. Kepala DPKP sekaligus PLT Kepala BPBD Kabupaten Banjar, Agus Siswanto menyebutkan bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, matras tidur, peralatan memasak, dan keperluan lainnya. Pihaknya juga mendukung pendirian posko dan dapur umum yang disiapkan warga secara mandiri. Jadi untuk bantuan hidup dasar itu berupa makanan siap saji, kemudian matras tidur dan peralatan masak, serta keperluan lain-lain untuk rumah tangga. Dan akan didirikan posko bantuan? Posko bantuan ini desa sudah berinisiatif untuk mendirikan posko di sini. Nanti kalau diperlukan BPBD kami siap untuk mensupport. Untuk dapur umum sendiri? Dapur umum nanti saat ini pembakal masih mandiri melaksanakan, tapi kami siap untuk support jika diperlukan. Tidak ada korban jiwa akibat musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk, 3 mobil, dan 3 sepeda motor di Jalan S. Parman dekat Jembatan Kembar Kayu Tangi, Banjarmasin Tengah, dipicu oleh truk yang remnya gagal berfungsi akibat kelebihan muatan. Penyebab tabrakan beruntun di Jalan S. Parman, tepatnya dekat Jembatan Kembar Kayu Tangi, Banjarmasin Tengah pada Sabtu malam lalu akhirnya terungkap. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Edwin Widya Dirotsaha didampingi Humas Ibda Sunarmo pada Senin 13 Januari mengungkapkan bahwa kecelakaan tersebut dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan sistem pengereman akibat kelebihan muatan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan truk tersebut membawa beban jauh melebihi kapasitasnya sehingga menyebabkan rem tidak berfungsi dengan baik, terutama saat melintasi jalan dengan kontur yang menurun. Saat ini sopir truk telah diamankan oleh Satlantas Polresta Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Proses penyelidikan akan dilanjutkan dengan gelar perkara guna menetapkan sopir sebagai tersangka. Dan hari ini dari hasil kemarin saya sudah mengarahkan penyidik untuk melakukan kegiatan pengecekan kelaikan kendaraan dan memang setelah kita cek kendaraan ini tidak sesuai dalam hal muatan. Yang seharusnya dia hanya bisa memuat 11 ton, tapi dari surat jalan yang kita dapati dia memuat kurang lebih ada 24 ton. Jadi kurang lebih ada 12 ton kelebihan, dan itu yang memang menjadi salah satu faktor penyebab dia tidak mampu untuk mengerem karena kan beban muatan yang besar sehingga remnya menjadi panas sehingga tidak berfungsi dengan baik. Untuk status supir dalam hal ini kita sudah mengamankan dan kita akan melaksanakan gelar untuk kemudian kita akan menetapkan sebagai tersangka dari status supir ini. Adapun pada kecelakaan beruntun ini melibatkan 3 sepeda motor, 3 mobil, dan 1 truk. Dari insiden itu menyebabkan pemotor terluka dan patah tulang. Rido melaporkan untuk Banjar TV.
Informasi selanjutnya, pemirsa Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melalui Ditres Narkoba melakukan pemusnahan barang bukti narkoba seberat 65,5 kg sabu dan 12.171 butir ekstasi berlangsung di lobi Polda Kalsel di Banjarbaru. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melalui Ditres Narkoba Rabu 15 Januari 2025 menggelar acara pemusnahan barang bukti narkoba di lobi Polda Kalsel di Banjarbaru. Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan pencapaian program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 65,5211 gram sabu, 12,174 butir ekstasi, dan 576,99 gram serbuk ekstasi. Acara pemusnahan dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, Wakapolda Brigjen Pol Golkar Panggarso Raharjo, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Wisnu Andiana. Kepada media, Kapolda Kalsel mengungkapkan, hingga saat ini bandar besar narkoba Ferdi Pratama belum bisa ditangkap, namun pihak kepolisian tetap akan menekan peredaran narkoba yang diketahui keuntungannya sangat menggiurkan pelaku untuk memasarkan narkoba. Disebutkannya pula, Kalsel masih diminati bandar besar untuk mengedarkan narkoba, karena itu Polda sendiri akan memperketat penjagaan wilayah masuk Indonesia khususnya Kalsel. Kita dorong lagi supaya masyarakat lebih aktif lagi untuk memberikan atau melaporkan dan menginformasikan kepada aparat, baik itu dari Polda maupun dari BNNP atau mungkin dari stasi lain. Sementara Kepala BNNP Kalsel mengungkapkan rehabilitasi untuk korban kecanduan narkoba selalu dibuka dan BNN sendiri berjanji akan menjaga nama baik korban serta tidak akan menangkap pengguna yang ingin mengikuti rehabilitasi. Ferry N. Putra melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Lintas Bandung Sepekan masih akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih. Tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan.